Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dijamin bahagia saat ini, sebab ia telah menemukan penyerang keturunan ganas yang bersedia membela Timnas Indonesia. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah penyerang VVV Venlo, Dean Zandbergen. Di era Patrick Kluivert, Dean Zandbergen dicueki padahal sudah bersedia membela Timnas Indonesia. Alih-alih memproses naturalisasi Dean Zandbergen, PSSI memilih menjadikan Mauro Zylstra sebagai WNI. Mauro Zylstra belum bisa mencetak gol untuk Timnas Indonesia Senior, plus gagal mencatatkan menit tampil bareng FC Volendam di Eredivisie 2025-2026. Dean Zandbergen yang memiliki tinggi badan 188 cm telah mencetak gol di Liga 2 Belanda 2025-2026. Dari 18 pertandingan, ia mencetak 3 gol. Uniknya, seluruh gol di atas dicetak Dean Zandbergen dalam satu pertandingan. Ia mencetak 3 gol saat VVV Venlo menang 3-1 atas Helmond di pekan ke-21 Liga 2 Belanda 2025-2026 yang berlangsung pada 19 Desember 2025. Dean Zandbergen memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Alhasil, ia eligible untuk membela Timnas Indonesia. Mantan penyerang Sparta Rotterdam ini pun siap membela Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha pada April 2025, Dean Zandbergen tertarik jika mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia. Karena itu, menarik menanti apakah Dean Zandbergen masuk radar John Hartman atau tidak. John Hartman selaku pelatih Timnas Indonesia berniat terbang ke Eropa untuk memantau pemain diaspora dan berpotensi mendatangkan pemain keturunan tambahan. Nama Jensen Silt mulai dibicarakan fan Timnas Indonesia sebagai pemain keturunan yang bermain di kasta teratas Liga Inggris. Jensen Silt mencatatkan debut di Liga Inggris bersama Sunderland pada Sabtu dengan hasil yang sangat memuaskan. Jensen Silt merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Ambon yang lahir di Ede, Belanda pada 23 Mei 2003. Sosoknya saat ini menjadi salah satu dari 3 nama yang tengah mencuat dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Selain Jensen Silt, ada pula Tristan Guyer dan Dean Zandbergen. Ketiganya dinilai cocok memperkuat skuad Garuda. Khusus Jensen Silt, ia bermain sebagai bek tengah. Kariernya berawal dari Akademi NEC Nijmegen, lalu pindah ke PSV pada 2017. Sebelum masuk skuad utama, Jensen Silt lebih dulu dibeli Sunderland dari PSV U21, yang saat itu ditukangi Ruud van Nistelrooy pada 2021. Kiprah Silt membuatnya layak disebut sebagai tandem sempurna bagi Jai Ides di lini bertahan Timnas Indonesia. Akan tetapi, kehadirannya juga menjadi ancaman nyata Rizky Ridho yang bisa saja tersisih dari skuad utama. Kans merapat ke Indonesia lebih besar setelah Silt belum pernah dipanggil ke Timnas Belanda, baik senior maupun kelompok umur. John Hartman, nahkoda Timnas Indonesia, membuka pintu bagi kehadiran pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda. Ia menilai langkah tersebut masih relevan demi meningkatkan daya saing Indonesia di level tertinggi sepak bola internasional. Pada era kepelatihan sebelumnya, Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain keturunan Belanda. Hartman menegaskan pendekatan serupa tetap menjadi opsi selama pemain yang direkrut memiliki kualitas dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional. Hartman kemudian menjawab pertanyaan wartawan, apakah dia akan mencari pemain keturunan Indonesia dari dataran Inggris, tempat ia lahir pada 19 Juli 1975 di Consett. Saat menjawab pertanyaan ini, pelatih 50 tahun itu hanya mengatakan akan mencari pemain terbaik dari manapun. Adapun Indonesia mempunyai satu pemain keturunan Inggris, yaitu Elkan Baggett, yang terakhir kali membela tim senior Indonesia pada 2 tahun lalu di Piala Asia 2023. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain tersebut, kata dia. Agenda terdekat Hartman adalah pada FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret. Tuntas dengan FIFA Series, Hartman akan memimpin tim Garuda pada agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, mulai memetakan strategi untuk menghadapi padatnya kalender kompetisi tahun 2026. Mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, pelatih asal Inggris ini memberikan isyarat kuat untuk menjadikan turnamen bergengsi di Asia Tenggara tersebut sebagai wadah unjuk gigi bagi para pemain muda dan talenta pelapis.
Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 6 Agustus 2026 mendatang. Ini jadi turnamen kedua yang akan dijalani oleh Hartman bersama Timnas Indonesia setelah FIFA Series pada bulan Maret. Sebagaimana diketahui, gelaran Piala AFF 2026 tidak masuk dalam agenda resmi FIFA, sebab periode FIFA Matchday hanya berlangsung pada Maret, Juni, September, Oktober, dan November. Tentunya hal itu menjadi tantangan bagi Hartman karena sulit untuk menurunkan skuad terbaiknya, mengingat Piala AFF bukan agenda FIFA Matchday. Turnamen di bulan Juli dan Agustus adalah sesuatu yang berbeda. Akan sulit untuk membawa pemain tier 1 dan 2 karena mereka punya komitmen kepada klubnya, dan itu di luar kalender FIFA, ucap Hartman. Hartman menyiratkan tidak akan memaksakan kehadiran pemain-pemain inti yang merumput di luar negeri. Juru taktik asal Inggris itu ingin memanfaatkan Piala AFF 2026 sebagai ajang coba-coba pemain baru atau pelapis. Lebih lanjut, Hartman menilai kehadiran Piala AFF 2026 sangat tepat untuk dirinya yang berstatus sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih berusia 50 tahun itu juga menganggap Piala AFF mirip seperti Gold Cup, turnamen konfederasi saat dirinya menangani Timnas Kanada. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, menyiapkan jurus jitu demi meyakinkan para pemain keturunan di Eropa agar bersedia membela Garuda. Nama-nama tenar seperti Pascal Struijk hingga Dean Zandbergen pun disebut berpeluang mengenakan seragam merah putih. Usai resmi diperkenalkan, tugas berat langsung menanti pelatih 50 tahun tersebut untuk meningkatkan kualitas permainan dan kedalaman skuad Timnas Indonesia. Salah satu agendanya adalah melanjutkan program pencarian pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di kompetisi elit Eropa. Hartman menyadari bahwa meyakinkan pemain berlevel Eropa untuk membela Indonesia bukan perkara mudah, mengingat banyaknya pilihan yang mereka miliki. Meski demikian, ia mengaku mempunyai pendekatan khusus dan trik jitu untuk meluluhkan hati para pemain diaspora. Ya, saya rasa tidak sulit melihat di mana para pemain terbaik berada, dan kami berusaha membawa yang terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka bermain untuk Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain tersebut, ujar Hartman. Strategi utama Hartman adalah menawarkan mimpi besar dan kesempatan langka untuk mencetak sejarah bersama sebuah bangsa yang memiliki gairah sepak bola luar biasa. Ia percaya daya tarik emosional ini jauh lebih kuat dibandingkan sekedar iming-iming materi. Kabar gembira datang dari Inggris. Bek jangkung Timnas Indonesia Elkan Bagot akhirnya kembali merumput bersama tim utama Ipswich Town dalam laga putaran ketiga FA Cup melawan Blackpool Sabtu. Dalam pertandingan yang digelar di Portman Road Stadium tersebut, skuad asuhan Kieran McKenna sukses menang tipis 2-1. Elkan masuk pada menit ke-87 menggantikan Johnson untuk mengisi pos bek kiri. Meski hanya bermain di penghujung laga, penampilan ini menjadi debut resminya bersama tim utama Ipswich di musim kompetisi 2025-2026 setelah sebelumnya kesulitan menembus skuad inti. Momen kembalinya Elkan ke Latanan Hijau ini terjadi di saat yang sangat tepat, yakni bertepatan dengan penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Seperti diketahui, nasib Elkan di Timnas sempat simpang siur akibat rumor ketidakharmonisan dengan Shin Tae-yong dan absennya pemanggilan di era Patrick Clifford. Dengan kondisi fisik yang bugar dan mulai mendapatkan kepercayaan di klub, pintu bagi Elkan untuk kembali mengenakan seragam merah putih kini terbuka lebar. Publik sepak bola tanah air tentu berharap John Hartman dapat melihat potensi besar Elkan untuk memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda di agenda internasional mendatang. Dunia sepak bola tanah air secara resmi memulai babak baru setelah diperkenalkannya nahkoda baru bagi Timnas Indonesia. John Hartman kini mengemban tanggung jawab besar untuk membawa prestasi Indonesia melambung tinggi di kancah internasional. Kepastian ini muncul usai pengenalan resmi yang dilakukan oleh Federasi di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa pagi. Momentum ini dianggap sebagai tonggak awal transformasi taktik dan mental bagi para penggawa merah putih ke depannya. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengaku sangat tersentuh dengan keramahan dan semangat luar biasa dari para supporter. Bagi Hartman, memahami budaya dan ikatan emosional dengan negara adalah langkah pertama sebelum merancang strategi teknis. Ia memilih untuk tidak terburu-buru dan ingin merasakan atmosfer sepak bola Indonesia secara mendalam sebelum bekerja keras. Perasaan bangga menyelimuti dirinya saat pertama kali merasakan identitas kebangsaan Indonesia dalam acara perkenalan tersebut secara langsung.